Ingat subscribe di YRT TV channel dan jangan lupa buncolan subscribe. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala alaina syari'atahu al-khalidah binabina Muhammad al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladzi jama'na wa iyyakum fi hadzal makan wa fi hadzal majlis al-mubarak. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala kama jama'na wa iyyakum fi hadzal makan ay jama'na wa iyyakum مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته ومن سار على دربه أما بعد. Yang tiang hormati, yang sama-sama kita hormati dan muliakan, al-mukarramun, para asatir, ahlul ilm, ahlul khair, kemudian wa akhussu bi dzikrihi al-mukarram, yang sama-sama kita cintai, kita muliakan, kita banggakan, Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Zainuddin Mansur hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu jaga beliau, mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan, keafiatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita selalu berdoa, wabil khusus ini doa tiang pribadi, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu tambahkan rizki beliau, baik itu rizki ilmu, rizki manfaat, rizki sehat, wabil khusus rizki pasangan hidup kalau baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Gemetar niki beliau niki. Kadang-kadang arah doa bagus lagu, kadang-kadang gemetar tiap berusaha niki ketika mendengar. Tapi mudah-mudahan setiap doa yang baik itu, jika kalau seandainya setiap kebaikan akan kita hampiri dan keluarga kita pun juga akan mendapatkan kebaikan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan setiap hajat yang bergusami. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir, kemudian mami-mami tiang, bapak-bapak, ibu-ibu yang muda, anak-anak yang hadir pada sore hari niki, begitu juga dengan seluruh dewan asatid, begitu juga dengan orang-orang yang mengambil manfaat, yang mengambil tempat untuk terlaksananya acara demi acara, majlis demi majlis. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa yang sama Allah kabulkan setiap hajat-hajat kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua ini tergolong umat Nabi Muhammad yang dengan salawat dan salamnya kemudian baginda Muhammad kelak tidak akan melupakan kita. Mudah-mudahan untuk itu mari kita ketika usai bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, maka kita lanjutkan dengan selalu mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sifat dasar manusia nika, jadi fitrah manusia itu inginnya itu selalu hal yang positif. Inginnya manusia nika untuk dirinya itu pasti hal yang positif. Ingin dipuji ya pasti, ingin dihormati ya mesti, itu manusia. Ingin mulia itu ya mesti, arah fitrah dalam diri manusia itu keinginan.
tidak ingin dicaci maki dan mele tolong dan mele terendahan. Manusia ini semuanya menginginkan dirinya itu diberikan kebaikan-kebaikan oleh manusia yang lainnya. Nah, ini manusia fitrahnya. Akan tetapi sangat disayangkan di saat yang bersamaan di mana ia kemudian ingin mendapatkan energi positif daripada orang, justru malah kadang-kadang dia sendiri menebarkan energi negatif itu kepada orang lain. Padahal dia sendiri mungkin tidak suka ketika direndahkan, tapi sayangnya tidak sedikit barangkali di antara orang-orang tidak suka direndahkan, malah dia sendiri banyak merendahkan orang lain. Nah, ini kan manusia kan, selalu yang dia tuntut adalah orang berbuat baik kepada dia, sementara tidak pernah mengacu diri bagaimana caranya kita berbuat baik kepada orang lain. Nah, niki manusia niki mulai marak nike. Kalau kita ini merenungkan kembali, maka mudah-mudahan kita dapati diri kita ini termasuk golongan dengan yang memang selalu berbaik sangka. Memang selalu kita itu menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang dimana hal tersebut akan membawa perbaikan untuk diri kita dan keluarga. Al-istighfar wal istighfar. Ada istilahnya ini. Al-istighfar wal istighfar. Al-istighfar itu artinya merendahkan, artinya menjatuhkan, artinya menghinakan. Al-istighfar niki salah satu hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu selalu tidak suka ketika ada hambanya yang merendahkan hamba Allah yang lainnya, itu tidak suka. Lamun nara sopo panjang nika meremehkan hamba yang lain, maka Allah tidak suka. Allah benci akan hal itu. Pasti Allah akan benci akan sifat tersebut. Untuk itu yang namanya al-istighfar nika diisyaratkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu kita dijauhi. Padahal manusia nika kalau dia itu ingin dimuliakan oleh orang, kalau ingin dihormati oleh banyak orang, dia tidak perlu mayas-mayas macam-macam, tidak perlu menghabiskan banyak materi untuk supaya orang itu menjadi perhatian kepada dia, tidak perlu. Caranya itu bagaimana? Caranya cukup seperti apa yang diisyaratkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, rendah hatinya, rendah. Artinya rendah di sini tidak mengangkat apa yang menjadi nikmat yang Allah berikan pada dirinya, maka niscaya Allah akan angkat kedudukannya. Waman takabbara wada'ahu Allah. Dan barang siapa yang takabur atau memiliki jiwa sombong kepada sesama hamba Allah, bahkan jiwa sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hinakan dia. Nah, jadi sederhana sebenarnya. Kita kalau ingin dimuliakan oleh Allah itu, maka cukup kita itu jadi orang yang selalu merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan bertambah kemuliaan kita di hadapan Allah, dan tentunya Allah akan angkat derajat yang belunggu sami. Nah, ini kalau tiang belunggu sami niki mau derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin kita merendahkan diri di hadapan Allah dan makhluknya, maka pastinya derajat kita semakin ditinggikan oleh Allah. Lagu sekenta sombong, semakin kita sombong takabur, apalagi di hadapan Allah, maka pelan-pelan Allah akan hancurkan kita. Mungkin kelihatannya kita dihormati, terus diulur waktu oleh Allah, nanti sekali-kali dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali-kali tetrik nike bisa stres gila batur. Yang selama ini merasa memiliki semua, tiba-tiba karena kesombongan kita, akhirnya Allah jatuhkan martabat kita. Bahkan waliyadzubillah, Allah buka aib-aib kita. Na'udzubillah min dzalik. Ada di antara pelunggu sami yang ingin dibuka aibnya? Ada yang ingin dibuka aibnya oleh Allah? Ada. Kalau ada yang ingin dibuka aibnya oleh Allah, maka janganlah pandai menjaga aib.
Tapi kalau kita ingin aib itu terjaga oleh Allah, karena setiap daripada kita ini punya salah, punya dosa, maka oleh sebab itu kita pandai-pandailah menjaga aib-aib. Nah niki al-istighfar wal istighfar ini kita diperintahkan untuk selalu jangan sampai dilakukan. Tawadhu yang disebutkan dalam hadis niki para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tawadhu yang dimaksudkan di sini adalah sebenar-benarnya tawadhu. Tawadhu yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah nika. Jadikan tawadhu itu mahalluhu fil qalbi. Setiap apapun itu mahallun nazar, yang diperhatikan oleh Allah itu adalah hatinya sebetulnya. Jadi orang itu akan tawadhu sesungguhnya jika ekspresinya sesuai juga dengan hati. Jadi tawadhu ini kan tidak ada hubungannya dengan pakaian dan payasan, pada dasarnya tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya tawadhu itu dengan gaya hidup, itu tidak ada. Tawadhu ini kan sebetulnya yang sesungguhnya itu tidak ada. Misalkan contohnya, batur tayak ke mobil, ngebel tintin, wah kesombongnya manusia. Bukan, belum tentu dia sombong. Ya mobil ini kan memang dibuat begitu, ada bel. Ketika ada kemudian kita temukan jalan kecil, orang berjalan, untuk keselamatan kita, bahkan keselamatan dia, kita bel. Nah ngebel ini kadang-kadang kan sombong sih, para si batur. Tang-tang di mobil baru kesombong. Harap malik si nyurang, lima lunas mobil nih, jadi sombong-sombong. Belum tentu orang itu sombongnya tidak ditandai dengan materi yang ia miliki, tidak ditandai pula dengan style atau gaya hidupnya, dan tertandai marah nikah. Bahkan ada mungkin orang itu payah, manusianya itu kering. Tokol datang lek majelis, datang di majelis, baju tidak disetrika, kumal, kusut, dan wah mandi, sikat gigi, selepuk bulak pokoknya. Dari rumah dia berniat tawadhu wiriknya, rendah diri, sampai di dalam suatu perkumpulan baik dia hadir bucu tantokol. Nika sampai malaikat nika dan tanda ini manusia peluluan buah mudi pendarat luan manusia. Kira-kira marat tiang kurus dia, kering. Setelah sampai misalkan di tempat itu, duduk di paling belakang, kemudian khusyuk, masya Allah, khusyuk. Ketika orang memimpin zikir, ketika orang membaca ayat, ada kemudian kajian, dalam angannya kemudian makat korentang bacaan wayah nengkah coba mimpin zikir, engkah wah baca al-fatihah, mimpin orang ini cepetan aku jadi yuk lengan balik zikirnya tawadhu sampai di sana, kemudian menunduk iya. Tapi ketika mendengarkan lantunan dari orang, ada perasaan dalam hati bahwa dia lebih baik daripada orang itu. Niki bukan tawadhu, artinya namun niki. Ini namanya takabur. Lebih bahaya takabur si marak niki daripada orang yang langsung ngomong saya lebih hebat. Karena orang kalau ngomong itu belum tentu dia dikatakan takabur sesungguhnya. Tapi kalau sudah di hati, wah ini gawat, berarti lama marak niki. Ini bahaya. Kita menampakkan diri kita seolah-olah tawadhu, tapi ternyata di hati kita banyak meremehkan orang-orang. Terutama bagi yang pemuda-pemuda niki juga, ini tiang sampaikan, kalau kita itu misalkan bacaannya bagus, kalau ada orang bacaannya kurang bagus, misalkan baca do jadi do, atau arak si baca kadang-kadang keluar dari makhraj mbeh jaga tiba wana coni. Nah, ini kan sudah jauh. Ya kita melihat dulu kondisi.
Kita berada di daerah orang misalkan. Mohon maaf kalau ada yang dari daerah Jawa. Nggih? Kalau ada yang dari daerah Jawa, ini contoh saja. Di Jawa itu sebagian tempat orang mengatakan ha itu kaf. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rasulullah. Muhammad. Kita rubah sejuta kali pun tetap Muhammad. Ini sebagian orang, tapi tidak boleh untuk kita celah. Tidak boleh untuk direndahkan. Karena Allah berikan orang itu lisan berbeda-beda lisan. Berbeda-beda. Nah, beda ceritanya kalau ketika baca Al-Quran, misalnya dan ini fasik, lamun nyumpak fasik. Lamun baca Al-Quran tidak bisa benar bacaan. Orang bisa mengatakan ketika tidak dalam bacaan Al-Quran atau bacaan tulisan Arab misalkan, bisa menyebutkan ha misalnya. Nabi misalnya haji. Baksing kan ada hanya sekali haji. Bisa menyebutkan ha. Makan dengan kaci. Nah ini kan aneh, ketika baca Al-Quran Muhammad tidak bisa baca Muhammad, berarti ini ada kebiasaan, bukan soal lisan tapi ini soal kebiasaan. Nah ini baru yang perlu untuk diperbaiki, tapi tetap tidak boleh sampai merendahkan orang, karena setiap kita itu asalnya tidak bisa baru menjadi bisa. Untuk itu para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah di dalam sebuah kitab niki judulnya Nasaihul Ibad, ada sebuah riwayat disebutkan man ahana khamsatan khasira khamsatan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang merendahkan, melecehkan yang 5 perkara ini, maka dia akan rugi 5 perkara. Jadi tiang pelunggu sahabat ini, rugi kita itu gara-gara perbuatan kita. Rugi kita yang paling besar itu keseluruhannya gara-gara kita, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena kita sendiri yang menyebabkan diri kita rugi. Untuk itu 5 perkara ini kalau kita remehkan dia, kalau kita rendahkan, apalagi sampai dicaci maki, maka khosira khamsatan, pasti kita akan mendapatkan 5 kerugian juga. Belenda rugi apa untung? Rugi. Hebat, berarti ini kisah rugi. Baik, ini resepnya untuk kita rugi. Yang pertama, man istakhaffa bil ulama khosirad din. Yang pertama, man istakhaffa, siapapun yang merendahkan al ulama itu, yang dikatakan ulama sebenar-benarnya ulama, khosiruddin, pasti orang itu akan rugi dalam agamanya. Jangankan dalam agama, itu rugi di dunia ini ki wah pinang tuh lakate macam-macam tok dan nggak kepeng kan. Berdagang niki rugi, berdagang pecel rugi, berdagang sate rugi. Nah, beli rere pedagang sate. Cuma pirang-pirang majelis taklim niki diakhiri dengan santap sate bersama. Mudah-mudahan yang dagang sate hadir sudah pun, mudah-mudahan. Pedagang urap hadir mudah-mudahan nggih. Jadi sekali-kali kita walimatus sate badak. Insyaallah mendapat berkah juga satenya nanti Ibu Mauladina Hisan. Nah, kelas tonton lagi nih guys, sekena main nggih. Nah ini kalau kita merendahkan ini ulama ini, pasti akan rugi di dunia, rugi dalam urusan agama. Lama terugi dunia ini, subhanallah, susahnya kita minta ampun, capeknya kita untuk membangun sesuatu agar untung kembali itu sulit dia. Kalau tidak sampai jatuh bangun, lah apalagi kalau kita rugi persoalan agama ini, bagaimana kemudian? Bagaimana kita akan bangkit kembali kalau kita rugi agama? Apa maksudnya rugi agama ini para hadirin? Kalau kita merendahkan, kita menjauhi para ulama ini, bagaimana?
Maksudnya ilmu itu tidak akan masuk kepada kita. Bagaimana mungkin ilmu ini kegentame sementara kita memusuhi orang yang menjadi ahli ilmu itu? Apalagi sampai kita rendahkan, apalagi sampai dicaci maki, apalagi sampai diusir, apalagi sampai dizolimi. Tidak mungkin ilmu itu akan masuk kepada kita. Karena ulama itu warasatul anbiya. Makin dengarak Nabi Muhammad, tidak mungkin Nabi Muhammad keluar dari kubur mengajarkan kita semua, tidak mungkin. Maka sebab itulah ada pewarisnya para nabi yang disebut sebagai al-ulama. Ini dia al-ulama sebagai pewarisnya nabi. Apa yang diwarisi? Ilmunya, adabnya, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di seluruh muka bumi ini, mengajarkan akan agama ini sehingga orang-orang itu tidak mengalami kerugian di dalam agamanya. Kita sangat-sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah wa syukurillah. Wabil khusus di kampung kita ini sudah banyak kedatangan para ulama, sudah datang banyak orang-orang soleh. Orang tua kita dulu insya Allah dengan pecu, dengan alim. Bahkan peninggalannya masih ada kita rasakan sampai hari ini, baik berupa amaliyahnya, amalannya, cara beliau berinteraksi. Bahkan mungkin ada yang kita jumpai sumur daripada orang yang alim dulu, yang sampai hari ini kemudian orang-orang mempercayai bahwa di sana kalau kita mandi akan mendapatkan barokah. Lain nikah tuan guru ma'rif menggali sumur. Alhamdulillah wa syukurillah. Nah, ini aset-aset penting seperti ini kita syukuri. Dan alhamdulillahnya sampai hari ini tidak hilang itu semangat marah nikah, tidak hilang. Dan kita harapkan mudah-mudahan ila yaumil qiyamah semua kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita, anak cucu keturunan kita dengan belunggu sami berikhtiar berdoa di majelis zikir, majelis ilmu. Nah, inilah yang menyebabkan nanti menjadi tabungan kita ke depan, supaya anak cucu itu mendapatkan manfaat dari ikhtiar kita pada hari ini dan hari-hari berikutnya insyaallah taala. Makanya disebutkan yang menyebabkan hati itu bercahaya salah satunya adalah suhbatus sholihin. Orang itu akan bercahaya hatinya jika ia menjadikan ulama itu menjadi kawannya. Untuk itu bapak dan ibu ini pilihkan temannya itu orang-orang yang alim, orang-orang soleh. Karena zaman kita ini keras magnetnya. Kalau sembarangan kita memilih teman, dengan si bebatur nikah ibarat dia memilih dua pilihan. Kalau kita berteman dengan orang soleh, kita punya dua pilihan. Ada dua pilihan. Lamun itu jadi dengan si bengelnya, kemudian kita dikenalkan dengan orang yang baik, maka ada dua kemungkinan di situ. Ima orang soleh itu akan mempengaruhi kita supaya menjadi orang baik, atau kita yang buruk ini akan mempengaruhi orang soleh tersebut. Si ngonek ini dengan alim, dengan soleh, tapi saking kerasnya pelunggusan ini godaannya, kalah syaitan godaannya, akhirnya kalah ulama ini ke isi pelunggusan. Begitu juga sebaliknya, hati-hati, jangan juga merasa tenang kalau seandainya kita punya keturunan itu kemudian bergaul kemudian dengan orang-orang yang tidak suka dengan majelis kebaikan. Apa sebabnya? Kita harus khawatir ketika dia sudah dekat, lamun sampun dekat, rapat katanya teman bagi kepompong nih kuina kan cebatur nih. Sahabat ini luar biasa, aku ini ibarat teman kepompong, kupu-kupu dan kepompong tidak bisa dipisahkan. Nah, ini kalau sudah dekat ada dua kemungkinan juga. Anak ini akan mempengaruhi dia supaya baik, atau dia yang akan dipengaruhi oleh anak itu menjadi orang yang tidak baik. Makanya perlunya kita suhbatus sholihin, bergaul, berteman, berkerabat, bagus-bagus hubungan dengan para orang-orang soleh dan orang-orang alim. Nah, kemudian yang kedua, man istakhaffa bil umara khasirat dunya. Barang siapa orang-orang yang merendahkan, umara itu artinya pejabat,
Umaro itu artinya pemerintahan. Kalau orang-orang merendahkan pemerintahan, merendahkan para pemimpin negara yang adil, maka orang tersebut akan rugi dari segi dunia. Bahkan mungkin bisa rugi dari segi agama. Kenapa bisa rugi dari segi agama? Para hadirin, kita bayangkan pemimpin kita ini barangkali seorang si zalim, orang yang buruk sekali, semua dibantai. Contohnya misalkan di Turki itu dulu ada seorang pemimpin zalim luar biasa. Dia muslim, tapi KTP-nya doang muslim. Semua dilarang. Azan tidak boleh pakai bahasa Arab, harus pakai bahasa Turki. Sholat tidak boleh pakai bahasa Arab, harus pakai bahasa Turki. Bayangkan kalau kita punya di Lombok ini seorang pemimpin, nah seperti misalnya para pemimpin sejarah di Turki di zaman lain, di mana runtuhnya waktu itu Khilafah Utsmani ini kita bayangkan di kanggo wiridan kedua bahasa Arab, tidak boleh baca doa pakai bahasa Arab, tidak boleh azan pakai bahasa Arab, tidak boleh sholat pakai bahasa Arab. Padahal syarat kesemuanya itu menjadi sah, harus menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau kita dilarang pakai bahasa itu, tersuruh terbahasa kamasan. Allah maha beli, Allah maha beli. Lengan terdengar doang, wahabot sembahyang. Denara Tuhan selain Allah. Melen terkayaknya kan ini Pak ya pedangdut lamun mental. Salat Allahu Akbar, Allah paham lucu sembahyang marahnya. Tapi pernah kita rasakan marahnya ke Indonesia ini? Pernah kita rasakan? Tidak pernah. Makanya yang dimaksudkan daripada hadis ini merendahkan pemimpin yang adil. Yang adil itu setidaknya dia tidak melarang orang sholat, tidak membuat sesuatu yang baru, mengada-ngadakan hal sindek-sindek di dalam agama, tidak mencegah kita untuk beribadah, kemudian dia memberikan hak-hak orang-orang, tidak korupsi dan seterusnya. Nah ini pemimpin ini kalau kita rendahkan maka kita akan rugi di dunia. Rugi di dunia itu bagaimana? Tidak akan mudah urusan kita. Lamun tendek rapat lepak kalim sulit akan jadi kakak itu sulit. Lamun tendek rapat lepak RT sulit akan kita diajak untuk mengkhitbah atau melamar seorang wanita. Makanya kemarin saudara kita salah satunya saudara Samsul Adi itu barokahnya Pak RT dan Pak Kaling, karena dekat beliau berdua ini akhirnya mele lah kemudian walinya. Kan Pak RT kan pintar berbicara, bernegosiasi dan ini. Akhirnya kemudian saking dekatnya Bayun mele anak dengan ini ke beri dari dosa tadi makin kan. Nah ini buktinya kalau kita dekat dengan pemimpin itu. Makanya jangan sampai kita musuhi. Dan kalau musuhi pemimpin itu selama adil. Bahkan wal'iyadzubillah dikatakan di dalam sebuah riwayat, thalathun idza stakhaffa bihinna munafik. Ada tiga orang yang jika kemudian kita rendahkan dia, kalau kita rendahkan dia, ini tiga macam orang, maka itu tanda-tanda orang munafik. Nabi ini kasih neparan, salah satunya adalah al-imam al-muqsid. Al-imam al-muqsid yaitu seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang arif dan bijak. Kalau direndahkan maka orang tersebut tergolong orang yang munafik. Determinnya jadi dengan munafik kan? Makanya kalau ada pemimpin kita yang adil, yang baik, kurang-kurang sekedip kita maklumi, kurang-kurang ininya sedikit kita maklumi. Yang penting jangan sampai mengganggu kebebasan kita di dalam beribadah. Insya Allah sudah cukup menjadi alasan bahwa dia ini adalah pemimpin yang baik. Oke?
Bahkan lebih-lebih dikatakan oleh Imam Asy-Sya'rawi di dalam sebuah kitab ini, la tasubbul wula, jangan kalian itu mencaci maki pemimpin kalian, jangan. Karena ketika kita mencaci maki mereka, urusan dunia kalian akan sulit. Burang temau jarina sembako kan. Kan tumuman jemaah lembearana nikah le Pak Sur, ibu-ibu ini ada bantuan. Nah, kalau kita bermusuhan dengan pemimpinnya, kurang jemaah mau sembako. Tidak hadir manfaat, tidak ada beras, dek nara, minyak goreng, dek nara, gula gratis, semua harus bayar. Bahkan setelah kita caci maki, taekan wah izin barang selakunya jemaah. Jadi kalau sudah marah itu penguasa itu, makanya perlunya kita kemudian menjalin juga hubungan si bagus. Terkait soal pemimpin ini, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, baik tidaknya pemimpin itu sebetulnya indah tergantung dengan tiang pelunggu sami niki yang menjadi rakyat. Kita itu barangkali sering sekali melimpahkan kesalahan itu kepada satu orang. Si ngurus nika jutaan orang, yang kemudian mengurus hanya satu orang. Belum lagi di bawah-bawahannya itu melakukan kecurangan-kecurangan. Tapi yang kita salah-salahkan itu padahal dia sudah lupa yang menjadi orang yang baik. Ini bukan kampanye loh ibu-ibu nih, ilmu ini gitu. Okay? Jadi yang tidak menyebutkan satu tokoh siapapun, ini memang kaedah kita. Bagaimana agar Allah itu mengirimkan kita imam yang adil itu bagaimana? Jangan bermimpi kita punya imam si soleh, pemimpin yang adil itu kalau kita sendiri bukan menjadi rakyat yang baik. Kenapa? Ya karena begini. Pemimpin itu cerminnya rakyat, rakyat itu cerminnya pemimpin. Kedua-duanya itu menjadi cermin satu sama lain. Kalau misalkan pemimpinnya itu lalai, biasanya rakyatnya juga lalai. Kalau pemimpinnya itu kepeng doang pikirannya, biasanya rakyatnya masih kepeng doang, sinenang biasa. Mungkin? Itu pasti, itu karena menjadi cermin untuk kita semua. Nah, oleh karena itu kemudian lebih lanjut lagi, pemimpin ini lahirnya, karakternya, sifatnya, kemudian kelakuannya itu terbentuk karena sebuah bi'ah di dalam suatu tempat. Okay? Bi'ah itu artinya kondisi. Lamun misalnya mungkin ada seorang pemimpin ternyata perampok pemimpin itu, ya wajar. Kenapa? Ya karena dulu dia besar, dia lahir, dia besar, dia tumbuh dewasa, dia bergaul di suatu kampung, suatu kota, suatu negara yang isinya adalah perampok semua. Bayangkan kalau ada anak baru lahir, perampok doang isinya, kira-kira perampok apa jadi pejabat kira-kira cuma? Pasti menjadi perampok. Kenapa? Karena mentalnya sudah terdidik di tengah-tengah masyarakat itu. Makanya kita ini dikatakan nasihat para ulama itu mengatakan kita ini jangan terus-terusan terlalu banyak memikirkan akan tingkahnya pemimpin itu. Coba sekali itu kita cerminkan diri kita, bercermin dari diri yang berurusan ini. Kalau kita mau dikirimkan pemimpin yang adil, maka kita juga harus memperbaiki wilayah kepemimpinan kita yang paling kecil, yaitu yang ada di keluarga. Baru kemudian yang ada di lingkungan, baru yang ada di desa, baru yang ada di provinsi, di kota, sampai negara, sampai seluruh dunia. Nah, kalau kita sudah sibuk kritik sana sini, tapi kemudian kita tidak pernah berupaya untuk memperbaiki jiwa kepemimpinan teniki selama hidup di tengah-tengah keluarga, maka tidak mungkin kita ini akan dikirimkan oleh Allah itu pemimpin si adil. Jangan bermimpi. Laik nih ke zaman Rasulullah nih ke, kenapa kok aman-aman? Ya rakyatnya itu karena saking kuat imannya itu pengikut Nabi Muhammad itu, saking cintanya kepada Nabi Muhammad itu, sampai kemudian bekas darahnya Nabi Muhammad pun diminum. Apa yang kemudian diperintahkan oleh Nabi diikuti, di depannya maupun di belakangnya. Bukan lejulun doang, enggak lemudin dek, bukan. Di depannya enggak, lemudin masih enggak, malah nih ke dikerjakan itu. Setelah itu zaman Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Utsman. Nah, semua itu juga termasuk generasi emas itu barang.
tapi sedikit berkurang. Setiap wafat generasi itu pasti akan berkurang. Kenapa? Karena semakin jauh dari masa Rasulullah, keimanan kemudian kesetiaan orang terhadap Islam itu semakin tipis. Lamun semakin tipis juga berarti semakin tipis kebaikan pemimpin yang dikirimkan untuk rakyat tersebut. Sayyidina Ali kan pernah diprotes, wahai Ali, zaman Sayyidina ini ura-ura diri dah itu, semua orang perang, semua orang begini, semua orang kemudian bermusuhan dan seterusnya. Coba zaman Rasulullah, coba zaman Abu Bakar, coba zaman Umar. Kata Sayyidina Ali dengan entengnya beliau menjawab, dulu itu maju negara daulah Islamnya karena rakyatnya adalah orang-orang seperti diriku. Lamun ku terbada isi Abu Bakar, kerjakan Ali, aku kerjakan langsung. Ali, kau pergi ke sini, aku pergi langsung. Tapi hari ini yang menjadi rakyatku adalah kalian, sehingga tidak bisa untuk berubah secepat itu. Ini kata Sayyidina Ali. Jadinya kedua-duanya niki supaya adil itu harus bercermin satu dengan yang lainnya. Okay? Dan kita itu para hadirin, ini saking pentingnya kita dekat juga dengan penguasa itu. Jangan kemudian salah menyangka ketika ada ulama nih ke misalnya namun rapat di para pejabat, kalau dekat dengan para pemimpin misalnya presiden, jangan dulu kita berburuk sangka. Kenapa? Kenapa tidak berburuk sangka? Dulu tiang pernah bertemu dengan salah seorang tokoh yang lumayan terkenal, beliau ini ada di Lombok. Dengan pada tamu tipe sopok organisasi Islam, beliau ini justru malah nimbrungnya itu di organisasi atau komplotan dengan si haus akan jabatan, yang haus akan harta, orang-orang yang punya misi-misi tertentu yang buruk. Isinya bukan orang-orang muslim. Ternyata masuknya di golongan sana. Padahal tuan guru wayah ini, karena mendengar cerita itu kemudian tiang tanyakan kepada beliau, Al-Mukarram, tunggu niki kan sosok tokoh agama, kenapa kok kemudian memilih bendera orang-orang yang bukan muslim? Kata beliau, anakku, lamun temene tipak sampai kepada suatu kebaikan itu, kadang-kadang kita perlu melewati sawah yang penuh dengan lumpur. Jadinya penuh dengan lumpur, kita kemudian nyebur di lumpur itu, kotor badan kita. Orang-orang yang melihat kita kemudian berpikiran, oh berungkah nambah ruangan sematon, padahal dia tidak tahu tujuan kita adalah pergi menuntut ilmu. Tapi kadang-kadang waktu perjalanan ini untuk sampai ke majelis yang baik itu, kadang-kadang kita perlu kotor-kotor, rampok debu sampai ini. Meskipun orang mengatakan bahwa tidak menduga bahwa kita akan pergi ke tempat yang baik, dia pasti akan menduga bahwa kita ini paling dek ingarat sempi, wah ini wayah ini paling dek pikiran. Karena tanda-tandanya ada berupa lumpur-lumpur yang nempel. Maksudnya apa? Nah, kata beliau ini menjelaskan, saat kita itu sebagai orang, sebagai ulama itu, kadang-kadang perlu kita mengorbankan nama baik, kadang-kadang perlu kita mengorbankan kehormatan, penghormatan, itu perlu kita korbankan nama baik. Untuk apa tujuannya? Untuk menyeimbangkan, untuk menyelamatkan umat ini di kemudian hari. Artinya beliau niki datang oleh golongan si marak niki sebagai mata-mata, punya program buruk segera disampaikan. Dia pikirkan bagaimana caranya tampuk program si lagi ini kan dia sampai. Nah, makanya itu sebagian ulama itu sebabnya enggak kadang-kadang kenapa dia dekat dengan ulama, kenapa dia dekat dengan pemimpin, salah satu sebabnya adalah di situ untuk menjaga kestabilan, menjaga keamanan umat-umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai dia relakan nama baiknya. Terserah wah munde-munde yang kata teparan, ia pikirannya ulama ni sanggup temarang mana kira-kira lamun itu kan bila tertajung doang kan. Nabi-nabi sekali, Masya Allah, sini luar biasa sedekah terus. Bilang Jumat, dia sedekah 1.500 sepanjang hidup disebut. Tapi ini yang dikorbankan hal yang luar biasa. Termasuk di Suriah nike, lamun tahu ada seorang ulama itu namanya Syekh Said Ramadan Al-Buti, dengan alim, dengan soleh luar biasa. Beliau itu ketika mendekati seorang pemimpin di Suriah nike, dicaci maki habis-habisan,
Dan pada akhirnya beliau itu dibom ketika ngaji marak niki le julun atau teruan bom meledak. Yang ngebom itu siapa? Umat muslim sendiri yang tidak sepaham dengan pemikirannya, karena menyangka salah mengartikan orang yang dekat atau yang masuk kepada pemimpin itu maka dia adalah ulama su. Salah, maksudnya ulama su ketika masuk ke dalam tempatnya pemimpin ini ulama yang memang niatnya betul-betul menjilat, yang cari duit, yang cari fulus, yang cari kedudukan, beda kemewahan, ini yang dimaksudkan. Tapi kalau ulama yang mendekati kepada pemimpin supaya tujuannya supaya pemimpin ini tidak menzolimi umat Nabi Muhammad, ini tidak termasuk di dalam sabda Nabi yang mengatakan bahwa itu adalah ulama su. Bukan. Selesai Ramadan sampai hidupnya dikorbankan untuk Nabi Muhammad, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tebom langsung nih. Pada akhirnya lah kemudian setelah wafat beliau beberapa tahun baru kemudian terbukti ternyata maksud beliau ini kayak bagus. Nyesel dengan sampai makin akhirnya Suriah itu mengalami peperangan si narak engkah-engkahnya. Le Yaman nih ke rata-rata kalau ada perempuan cantik, anak-anak kecil, bening ruana, jangan ketebus pandang, isi badatnya, si buteknya nih ke, berarti orang Suriah, perempuan Suriah gitu. Kenapa mereka ke negeri Yaman yang miskin? Karena negaranya sudah hancur. Mungkin pun hancur, diadu domba. Dulu pernah ada ulama sepuh luar biasa alim ingin mendamaikan keduanya dengan dia mendekatkan dirinya kepada pemimpin, ampun dan ganggu umat-umat Nabi Muhammad, ternyata disalah-salahkan, dicaci maki, sehingga apa yang terjadi? Ya sudah, semua keadaan sudah terjadi dan nebuah terkontrol, akhirnya hancur sampai hari ini negara Suriah. Di Afrika begitu juga. Sampai-sampai mereka itu makan satu makanan ini ke arena bonbon tahe karena ada bonbon tahe. Ada makanan di Afrika itu saking susahnya karena ribut terus keadaan negaranya. Ribut, logistik terhalang, makanan sulit masuk. Makanya mereka itu menciptakan suatu komposisi makanan yang kemudian diberikan nama bonbon tahe. Apa komposisinya makanan itu? Pertama air, kedua dicampurkan dengan margarin, ketiga dicampurkan dengan tanah. Jadi sekik tercampuran, tegulekan, baris si mede nyobaan tiang pian dek balik. Tanah ini tidak dipilih, dan terpilih tanah ini ke. Beda tonara tanah bekas sendal, bekas tai kuda terserah. Dia campurkan dengan campur nih si air dicampurkan dengan margarin, diulek-ulek marah entar dengan minyak pot nih ke lamun wah licin ruangan ini ke dikeringkan. Setelah dikeringkan kemudian diperjualbelikan. Setiap ada dagang pasti ada jual itu, dan hanya itu makanan. Bimbi itu ada belanja ini ke pasti ada makanan bonbon tahe. Jangan tanya bagaimana rasanya. Nggih, nenek ketua ngombe rasanya ada dengan Afrika. Pasti dia akan menggerutu. Tahunya tanah si tekakan malik beketuan rasanya. Saking dia narak si tekakan, akhirnya itu yang dia makan begitu. Beda dengan kita Indonesia. Indonesia ini makannya itu ambar. Ada namanya salah dari Jawa juga. Apa ambar itu? Ambar itu tanah liat. Tanah liat yang dipilih yang bersih itu diambil mungkin dikali-kali atau tempat tertentu. Setelah kemudian dikerok, dikeringkan, dimakan. Ini baru baik. Niki baru baik katanya untuk apa namanya melancarkan pencernaan. Wallahu taala alam bisawab. Tiang tidak pernah coba lagu di tiang mede wah nyoba nana. Dia duit pegang kena di lombok ini kan alhamdulillahirabbil alamin. Nah namun ter mede marah nika, ayo sudah kita ribut habis-habisan sekarang. Namun ter mede marah nika. Tiang 5 tahun hidup di Yaman itu, dia narah presiden sih tetap jadi presiden. Dan ini ulamanya masya Allah luar biasa, pelajarnya luar biasa. Tapi kalau kita bicara soal politik negara, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dia tetap tongkat. Jangka presiden dan benimdot lek balik itu lah bayangkan. Presiden tidak berani tinggal di negaranya. Apa yang menyebabkan dia tidak berani? Banyak kepentingan orang macam ini, bendera ini golongan ini dan seterusnya.
Akhirnya tiang mulai bertanya, kita ini sebetulnya si keributan ini tidak sebenarnya. Apakah memang betul-betul agama itu yang kita debatkan, ributkan, atau sekedar pendapat kita pribadi masing-masing saja, atau sebatas ego kita masing-masing saja. Namun negara kita ini akan hancur, sholat akan sulit, makan akan sulit, ibadah sulit, sampai Jumatan engkah narak jemak waliyadzubillah. Makanya sering-sering disampaikan hal niki, jangan sedikit-sedikit mudah untuk terprovokasi. Jangan. Kita itu hidup marak laik wah tentang hidup nih ke, okay? Marak laik dengan doa nih, jangan terlalu banyak kecil-kecil ribut, kedik-kedik beda ribut, sedikit-dikit begini kita kemudian melin terbejaguran. Jangan, nanti kalau sudah dibiasakan ini akan menghancurkan diri kita sendiri. Seleput deh jadi kelaparan jemaah, ibadah nih kelaparan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, manistaftaha jiran. Dikatakan kemudian barang siapa yang merendahkan tetangganya, khosiral manafik. Barang siapa yang merendahkan tetangganya akan rugi dalam manfaat. Manusia itu denebu hidup mesaknya pasti dia butuh pendamping. Ada kalanya kita membantu, ada kalanya kita yang dibantu oleh orang lain. Dan yang paling dekat dengan kita itu pasti tetangga. Angka jadi tetangga ini bagus-bagus tante. Dulu ada salah satu kisah namanya Abdullah Al-Mubarak. Abdullah Al-Mubarak ini dikisahkan tetangga yang baik, luar biasa baiknya. Di samping rumahnya ada rumah seorang Yahudi. Dengan Yahudi niki tidak jarang melakukan perbuatan yang merugikan Abdullah Al-Mubarak. Sampai suatu ketika muridnya Abdullah Mubarak ini masuk ke rumah Abdullah Mubarak. Dilihat kemudian di temboknya itu meresap air. Luwek air dan ikan. Kata muridnya, wahai guruku, ini air apa? Oh, ini endapan air dari WC tetanggaku. WC dengan Yahudi ini kan. Kenapa kau tidak beritahu kepada dia? Jangan, biarkan saja. Barangkali dia orang yang susah. Lalu Yahudi tidak apa-apa, berbuat baik itu tidak bertanya soal agamanya apa. Akhirnya kemudian, guru, ini banyak tikus juga. Bagaimana kalau saya belikan kucing? Saya pelihara kucing itu supaya kemudian tikus itu tidak berani ada di rumahmu. Ya, bagus juga. Idemu bagus. Katanya gitu, Allah Akbar. Tapi begini, kalau dia misalkan kabur dari rumah saya ini tikus, kira-kira kemana dia pergi? Aro paling balik tetangga di pan lalu. Oh, lamun marak meneburang anakku, bahasa Abdullah Mubarak. Daripada tetanggaku yang rugi, lebih baik aku yang rugi, bahasanya Abdullah Mubarak. Akhirnya burang beli meong Abdullah Mubarak ini kayak payu beli meong. Akhirnya muridnya itu terharu dan dikisahkan suatu ketika beberapa waktu. Kisah ini ternyata terdengar oleh orang Yahudi, menyesal orang Yahudi ini kan. Pria kita Abdullah Al-Mubarak luar biasa, ternyata ulama di Sekek ini berpuluh-puluh tahun dia menderita gara-gara perbuatanku, gara-gara efek daripada rumahku puluhan tahun. Tapi kok dia tidak pernah sekalipun mengeluh ya? Luar biasa. Ketahuanlah suatu ketika rumahnya si Yahudi ini di sana itu pasaran balai, katakanlah 10 juta pasaran rumah dan ini. Okay? Ditawar 10 juta, orang Yahudi ini mengatakan saya jual rumah ini 20 juta. Kemahal di sini berdagang sini, karena 10 juta pasaran dengan nih. Tidak bisa 20 juta. Kenapa kok bisa mahal sekali 2 kali lipat? Saya sebetulnya mendagang rumah ini 10 juta. 10 juta itu bayaran untuk orang yang bertetangga dengan Al-Mubarak nantinya. Jadi bertetangga kan dengan si bagus dikit, ternyata barang yang mahal, ternyata sesuatu yang mahal. Kalau untuk beli balik ini ke jemaah, perhatikan yang pertama, bagaimana tetangga kita itu. Kalau ternyata tetangga itu buruk, kita punya dua pilihan. Kalau kita ini bisa sabar, sanggup untuk kemudian tinggal berdampingan dengan dia, dan kemudian kita berniat mudah-mudahan dengan aku tinggal di sampingnya bisa membawa kebaikan untuk dia, maka tinggal di situ, beli rumah. Lalu lamun dek sanggup, jangan beli rumah itu supaya tidak menjadi keburukan untuk kita di kemudian harinya. Dan yang keempat, manistakhofa
Barang siapa yang merendahkan al-aqwiya ay al-aqraba, dalam sebuah riwayat, barang siapa yang merendahkan orang-orang yang memiliki peran, orang-orang yang punya kekuasaan, atau dalam sebuah riwayat dikatakan orang-orang yang punya yang punya hubungan dekat, okay? Aqraba, hubungan dekat, maka dikatakan khosiral mawaddah, dia akan rugi rasa cinta. Artinya di sini kekuasaan ini kan macam-macam. Ada orang punya kekuasaan jabatan, ada orang punya kekuatan angka. Bahasa ulama nih kalau kita jadi pendakwah itu yang muda-muda terutama, siapa tahu suatu saat kan jadi pendai kan. Nah ini untuk pesan kita semua, kalau jadi dai itu nantinya kita itu merangkul siapapun dia, kita rangkul. Jangan hanya orang-orang yang sama dengan kita itu yang hadir, jangan. Siapapun dia itu kita rangkul. Ya malingnya, ya polisinya, ya perampoknya, ya hakimnya, ya RT-nya, ya kalik, ya semuanya dirangkul. Tidak boleh dipilih-pilih kalau menjadi pendai. Kenapa? Karena kalau kita pilih-pilih apalagi kita rendahkan, maka kita akan rugi daripada rasa cinta. Kita akan, karena niki jemaah isi ngerugian yang berusaha ini kan, kalau kita benci kepada salah seorang daripada orang yang punya peperan itu, suatu saat orang-orang tersebut akan dijadikan alat untuk menghancurkan agama, akan dijadikan alat untuk menghancurkan dakwah kita. Iya, Bu, harus selangkor selapukna. Ada seorang ulama itu, beliau ini selalu terbuka, balen dan wah tertutup, balen ini gedengnya selalu dibuka. Kata muridnya kemudian, wahai guruku, ini rumah anda ini kok tidak pernah ditutup, bilang jenuh di rumah tertutup. Ya umpetnya masih maling balik, perampok balik. Ya dia tuh maling lo baturku. Jadi lamun keteknya ya ngopi dan dengan maling. Lo kok bare harap penjahat? Yuk, ketua penjahat itu iya kawan saya. Bilang minggu kan saya boleh berugak bahasa beliau. Tapi nanti misalkan kalau ada dari luar, di luar itu juga penjahat-penjahat, begal-begal, serapuna baturku. Dia ngaji juga di majelis. Ya, sampai perampok baturnya, begal batur, semua dikawani sama beliau ini. Pak Kiai, besok ada acara di mana? Di kehakiman. Hadir. Oh iya, datang. Orang hakim itu teman saya. Pak Kiai, ini motor saya ditilang. Oh tenang, saya punya di situ teman polisi. Kepala polisinya itu kawan saya. Tenang. Bare hakim Karim Baitan. Nah ini dimudahkan, urusan dakwah itu dimudahkan. Kalau kita itu merangkul semuanya dimudahkan. Makanya jangan sekali-kali sampai memusuhi Pak Bohri Rahman. Kalau dimusuhi Pak Bohri Rahman, Pak Bohri Rahman, burang mengaji ini. Pojok subhanallah. Denara nyiapan sound system, nyiapan yang benih dek Pak Bohri ini katanya. Harus yang bagus-bagus, dari Pak Boh, nggih, Pak Boh, nggih. Kurang kan sili doang aja, nggih, Pak Boh, nggih, katanya. Lamun tersili le iya ampun nyelek Pak Boh niki. Burang pengaji ibu-ibu, coba sih nyetel deh kamu nih, cek satu. Pak Bohri Rahman berdua ini. Jangan juga musuhi bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki andil di dalam berjalannya majelis ilmu ini, karena mereka punya peran. Lamun musuhi salah satu, nyelek salah seke, jangan teman ini panasan. Kita musuhi kemudian di madrasah, engkah terjemah ngaji di madrasah. Maka tidak boleh dijauhi, semua harus kita rangkul. Soundman-nya dirangkul, yang punya arko kita rangkul. Ingatan Pak RT tandaan berdua arko seke. Dan arak kanggo sih dia Pak RT. Kang beng tarko cuma. Tosa. Nah ini perlu ini untuk kita bersama-sama membangun membangun kebaikan-kebaikan ini agar dimudahkan selalu. Begitu juga yang dagang sate, jangan dimusuhi. Jemaah lamun terliwat di Pak Darius ngaji, mana-mana tertanjak sekali jemaah. Kembun doang mau tiang nih soalnya.
Ya ini kira-kira gambarannya begitu. Kalau kita itu merendahkan mereka, memusuhi mereka, maka kita akan rugi cinta. Dengan nikah lamun waharap rasa cinta dia akan bela. Anak preman diberikan dia uang, nih kubeng kepeng, alam sedak motor Usatudin, wih ngawak dong Usatudin dermawan, kira-kira aku tiba balik. Tebeng kepeng dikasih makan, bahkan ditawari calon istri juga saya. Bagaimana dia tidak senang preman ini kan? Ya akhirnya kalau diperintahkan sekuat apapun dikasih uang, ngawak doang nih dengan bagus nih dengan soleh. Nah inilah sebabnya kita harus berbuat baik kepada semua orang. Dan yang terakhir, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, man istakhaffa, barang siapa yang merendahkan al-ahl, barang siapa orang yang merendahkan keluarganya, maka dia khasira tiban ma'isyah, orang tersebut akan rugi manisnya kehidupan dalam rumah tangga. Suami memusuhi istri, semama musuhi senina, maka hati-hati bagi suami, kita tidak punya jadwal main futsal. Denara tenaga untuk ngisi. Kenapa denara si Maria? Rompangin doang, dekan bilang jelo. Senina lamun wah ngambek nih kalau dan milih Maria. Masih mending lah kalau dan milih Maria. Bau belanja dari luar. Beli soto, beli sate, beli urap, bisa. Tapi kalau sudah jadwal futsal ini diliburkan, nah niki tafsiran mesa-mesa nggak ada gini. Nah ini bahaya kalau suami itu memusuhi istrinya, maka istrinya harus dipuji, harus maju senina nih kan. Bapak-bapak ini harus sering-sering mengalah, puji istrinya, lamun anak ruang dan sini tidak apa-apa, marah sedikit nampaknya akan lebih besar, datangi, ampetan terus si hijau nih kan. Snack pilus Garuda. Insya Allah dengan demikian hubungan akan baik. Okay? Tapi dipuji, maaf istriku lah menarik salah, saya mohon maaf. Begitu juga sebaliknya ibu-ibu ini, kalau kemudian ibu-ibu niki memusuhi suaminya, bahaya ibu-ibu. Dengan mau bahkan belanja tiba pekan, tidak akan bisa belanja setiap hari ke pasar. Lamun belanja apa akan diberikan oleh suami itu sekedarnya doang. Suami tadinya ingin memberikan dia hadiah yang luar biasa, berune-ule tomeh terus, ngomeh-ngomeh diri, lalu tomeh, ule-ule tomeh, gentin dok tomeh, urus tomeh, deman ngelor tomeh, ngomeh diri, aku salah diri. Jemak suwe-suwe mikir semamak nanti kan, aduh jemak nih ibu belian daster si murah-murah Pak niki petiang ulang tahun, aduh kamu jak jemak nih wah nih pekan wah tak belian, masih jadi dua pecu masih. Nah pasti selama-kelamaan pasangan akan berpikir begitu. Artinya apa? Kedua-duanya ini akan saling mengurangi indahnya kehidupan rumah tangga kalau saling merendahkan. Jadilah kita sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha sebagai penutup daripada pengajian ini, orang-orang itu suatu ketika sendik mantangkan baginda Nabi menjadi Rasulullah, itu wanita itu iri kepada Khadijah. Khadijah luar biasa Sayyidah ya, dapat kemudian menikah dengan Rasulullah, hidup dengan Rasulullah, hidup dengan Muhammad menjadi Nabi. Kemudian bercanda dengan Muhammad. Kemudian engkau mendapatkan laki-laki yang paling ganteng, yang paling afdol dari segi fisiknya, dari segi warna kulitnya, dari segi akhlaknya, dari segi kehidupan, keturunan, selakunya. Dek narak si menyayangi Muhammad wahai Khadijah. Luar biasa kau ini Khadijah, kami ingin berbahagia sepertimu. Apa jawaban Khadijah radhiyallahu taala anha? Ibu-ibu, semua ibu-ibu apapun pelungguh sami ini ke profesinya, dagang bubur, dagang pecel, dagang urap, dagang sate, pegawai lembembe tahu deh, jadi tukang sapu, jadi pegawai negeri,
Jadi apapun pelunggu sami, semua wanita ini sama dalam nasihat ini. Apa nasihatnya Sayyidah Khadijah, pesannya? Jawaban beliau, wahai para wanita, seumur hidupku sampai hari ini, ketika aku menikah dengan Muhammad, belum pernah sekalipun aku itu memimpikan atau berniat akan hidup bahagia dalam diriku sendiri. Lalu apa yang kau inginkan menikah dengan Muhammad? Yang aku pikirkan dari semenjak aku akad, bahkan sebelum aku nikah dengan Muhammad, bagaimana caranya membahagiakan Muhammad. Milih jadi Khadijah? Milih doang, kalau ada yang masih tidak percaya mungkin ada Khadijah di zaman makin, tapi mudah-mudahan siapa tahu dengan adanya kisah dari Sayyidah Khadijah ini mengetuk hati kita semua. Kalau sudah suami istri, prinsipnya bagaimana caranya suamiku bahagia, bagaimana caranya supaya istriku bahagia. Baranglah urusanmu di lamun itu bahagia atau tidak, yang penting dia senang, dia bahagia dengan kebaikan. Insya Allah lamun kedua belah pihak berpikir begini atau salah satunya, maka pasti akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan tentunya salah satu pasangan si berdua angan marak niki, pasti dia ciri-ciri orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua pada kesempatan kali ini mendapatkan manfaat faedah dari apa yang kita kaji, apa yang kita dengarkan, dari apa yang kita hadiri selama ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan manfaat dan barokah, memberikan kita semua umur yang panjang. Allah berikan keberkahan untuk keluarga kita, untuk ilmu kita, untuk umur kita, untuk hidup kita. Allah berikan keberkahan di dalam setiap harta kita, beberapa pun itu nominalnya. Allah berikan keberkahan. Allah berikan keberkahan di setiap amal. Allah berikan keberkahan di dalam keluarga kita, di rumah kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan angkat derajat yang bermusami yang hadir. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini, Allah pandang kita dengan pandangan rahmat, Allah pandang kita dengan pandangan gembira, Allah pandang kita dengan pandangan kemuliaan, Allah pandang kita dengan pandangan keagungan seorang hamba, Allah pandang kita dengan pandangan penuh keridhaan di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang terkait dengan apapun yang kita siapkan pada majelis ta'lim ini, majelis khair ini, mereka semua diberikan balasan yang berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kecil yang mereka sumbangkan, maka Allah lipat gandakan kebaikannya. Jika besar yang mereka berikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun lipat gandakan sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang mukhlisin, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Wa kama jama'na fi hadzal makan ay jama'na ma'a nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatil firdaus. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Jazakumullahu khairan jazaa. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.